Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Kaulan Karima SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Najwa Sufira Ironi Siregar selaku moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan Asni Zahara, Khairunisa TDE Angkat, dan Mutiara Nasution. Adapun materi yang dibahas yaitu 1. Asas kewarganegaraan, 2. Istilah penduduk dan non-penduduk yang akan dibahas oleh Asni Zahara, 3. Warga negara dan bukan warga negara yang akan dibahas oleh saya sendiri, 4. Warga negara Indonesia, 5. Cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan yang akan dibahas oleh Khairunisa TDE Angkat, dan yang terakhir hak dan kewajiban kewarganegaraan yang akan dibahas oleh Mutiara Nasution. Masuk materi yang pertama, yaitu asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar yang dengannya suatu negara menentukan siapa yang menjadi warga negaranya. Setiap warga negara berhak menentukan kewarganegaraannya sendiri atau yang disebut asas kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah keanggotaan seseorang dalam entitas politik tertentu yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Kewarganegaraan memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan warga negara. Definisi kewarganegaraan tidak terbatas pada milik negara, tetapi meluas ke masalah yang mempengaruhi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap negara berdaulat memiliki kekuasaan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang. Setiap negara bebas menentukan dasar kewarganegaraan mana yang ingin digunakan. Secara umum, asas kewarganegaraan seorang warga negara adalah sebagai berikut. Yang A. Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Yang pertama itu ada asas hubungan darah atau keturunan, atau ius sanguinis. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Negara-negara yang menerapkan prinsip ius sanguinis adalah Indonesia, China, Amerika Serikat, Spanyol, Korea Selatan, dan Jepang. Yang kedua, asas teritorial atau asas kelahiran atau ius soli. Asas ini mendefinisikan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang yang lahir di Indonesia otomatis menjadi warga negara Indonesia, selain menjadi anggota diplomatik. Negara-negara yang menerapkan prinsip ius soli adalah Amerika Serikat, Pakistan, Kamboja, dan Meksiko. Selanjutnya yaitu B. Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Definisi kewarganegaraan berdasarkan perkawinan menyimpang dari prinsip keadilan dan kesetaraan. Yang pertama, asas persamaan hukum. Menurut asas ini, suami dan istri adalah suatu keluarga dengan ikatan persatuan yang tidak terpisahkan, sehingga mereka harus satu kewarganegaraan. Yang kedua, prinsip kesetaraan. Menurut asas ini, perkawinan tidak mewajibkan salah satu pihak untuk tunduk kepada pihak lain. Ini karena keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan kewarganegaraan mereka. Oleh karena itu, mereka masih memiliki kewarganegaraan sendiri seperti sebelum menikah. Apartheid dan bipartheid. Terdapat perbedaan dalam penentuan status kewarganegaraan di beberapa negara. Di negara-negara yang menerapkan asas ius soli dan ius sanguinis, yang dapat menimbulkan keadaan apartheid dan bipartheid. Apartheid adalah orang yang tidak berkewarganegaraan. Misalnya, orang yang lahir di A yang mengikuti asas ius soli, yang lahir di negara B dan mengikuti asas ius sanguinis, maka ia tidak akan menjadi dan tidak dapat menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian, orang tersebut tidak memiliki kewarganegaraan. Sedangkan bipartheid adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Misalnya, seseorang yang lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Negara B menganggap seseorang sebagai warga negaranya karena orang tuanya adalah warga negara B. Pada saat yang sama, negara A juga menganggap A sebagai warga negara karena berdasarkan tempat lahir.
Dengan demikian, orang tersebut memiliki kewarganegaraan ganda. Selanjutnya, stelsel menentukan kewarganegaraan. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, pemerintahan negara memiliki dua stelsel atau sistem, yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif adalah proses kewarganegaraan seseorang secara aktif mencari tujuan tertentu untuk menjadi warga negara. Dalam konteks ini, seseorang memiliki hak untuk memilih kewarganegaraannya sendiri. Sedangkan stelsel pasif adalah proses kewarganegaraan tanpa langkah-langkah hukum tertentu untuk memperoleh kewarganegaraan. Oleh karena itu, orang ini secara otomatis menjadi warga negara tanpa melakukan tindakan hukum tertentu. Dalam kedua stelsel ini, warga negara memiliki hak untuk memilih dan hak untuk menolak. Hak opsi adalah hak untuk memilih negara atau yang muncul di sistem aktif. Sedangkan hak repudiasi adalah hak menolak warga negara atau yaitu dalam sistem pasif. Masuk materi yang kedua, yaitu istilah penduduk dan non-penduduk. Menurut Supomo, penduduk adalah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Sah di sini memiliki arti tidak bertentangan dengan segala ketentuan tentang masuk dan mendirikan tempat tinggal secara tetap di wilayah negara tersebut. Dilihat dari pengertian ini, maka seseorang dapat dikatakan penduduk atau bukan. Penduduk didasarkan pada hubungannya dengan suatu wilayah tertentu. Disebut sebagai penduduk bila bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang cukup lama. Penduduk yang mempunyai status kewarganegaraan dari wilayah negara yang bersangkutan dinamakan warga negara, sedangkan yang menetap disebabkan oleh suatu pekerjaan dinamakan warga negara asing. Disebut sebagai bukan penduduk yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara untuk sementara waktu atau dalam jangka yang pendek. Misalnya, para wisatawan. Baik, masuk ke materi ketiga, yaitu warga negara dan bukan warga negara. Warga negara. Kata warga negara merupakan terjemahan kata dari bahasa Inggris, yaitu citizen, yang memiliki arti warga negara, sesama penduduk, dan orang setanah air. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara secara yuridis. Berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, istilah warga negara Indonesia dibedakan menjadi dua golongan. Pertama, warga negara asli pribumi, yaitu penduduk asli negara tersebut. Misalkan suku Jawa, suku Madura, suku Dayak, dan etnis keturunan yang sejak kelahirannya menjadi WNI merupakan warga negara asli Indonesia. Dan kedua, warga negara asing atau Fremdeling, misalnya bangsa Tionghoa, Timur Tengah, India, Yusei, dan sebagainya, yang telah disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi warga negara Indonesia, disebut warga negara. Bila seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing. Bukan warga negara. Orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Dengan kata lain, bahwa orang asing adalah semua orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu, tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut. Tetapi pada asasnya orang asing itu diperlakukan sama dengan warga negara, sedang isinya dan juga perbedaannya. Adapun perbedaannya orang asing dengan warga negara terletak pada kedudukan hak dan kewajiban, yang dimana isi kedudukannya itu ialah: 1. Hanya warga negara mempunyai hak-hak politik, misalnya hak memilih atau dipilih. 2. Hanya warga negara mempunyai hak diangkat menjadi jabatan negara. Menurut Undang-Undang Darurat RI yang termuat dalam Lembaran Negara tahun 1955 nomor 33 tentang kependudukan di Indonesia, orang asing yang menjadi penduduk negara Indonesia adalah jika dalam selama 48 orang asing itu menetap di Indonesia. Untuk menetap di Indonesia, orang asing itu harus mendapat izin bertempat tinggal di pemerintahan Indonesia. Disebut bukan warga negara bila seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan, tetapi tunduk pada kekuasaan pemerintahan negara lain. Warga negara Indonesia. Pengertian warga negara Indonesia.
Warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu 1. Warga negara Indonesia ialah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat di Indonesia. Ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli, yaitu orang-orang yang di zaman pemerintahan Belanda termasuk dalam golongan Bumi Putra. Adapun bangsa-bangsa lain menjadi warga negara Indonesia setelah disahkan dengan undang-undang adalah orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia serta mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia. Kelima, cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. 1. Cara memperoleh kewarganegaraan. Sistem kewarganegaraan ini adalah Indonesia hanya mengenal konsep mono-citizenship atau prinsip kewarganegaraan tunggal, bahwa seorang warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraan apabila memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Hal ini kembali ditegaskan pada ketentuan lain yang mengatur bahwa seseorang anak yang karena berada dalam situasi tertentu sehingga memiliki kewarganegaraan ganda, maka setelah anak tersebut berusia 18 tahun harus menyatakan memilih kewarganegaraannya. Dan untuk memperjelas konsepsi tentang siapa yang dimaksud sebagai warga negara Indonesia, pada dasarnya, hukum Indonesia telah memberikan peluang bagi orang asing yang ingin masuk menjadi WNI melalui beberapa cara. Mekanisme yang dapat ditempuh untuk dapat menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Kelahiran, 2. Pengangkatan, 3. Permohonan, 4. Perkawinan, 5. Pemberian kewarganegaraan, 6. Turut ayah dan ibu. Yang kedua, kehilangan kewarganegaraan. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dapat terjadi apabila seorang 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas permohonannya sendiri jika yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Yang keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu pada Presiden secara sukarela, masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Yang kelima, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Yang keenam, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Yang ketujuh, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Yang kedelapan, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan genap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan, padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Selanjutnya kita masuk ke hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah hak yang ditentukan dalam konstitusi negara sehingga hanya berlaku pada negara yang bersangkutan. Berikut adalah hak warga negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak atas hukum dan pemerintahan pada pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Yang ketiga, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan berdasarkan pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang keempat, hak untuk mempertahankan keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah berdasarkan pasal 28B ayat 1. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan hidup manusia, pasal 28C ayat 1. Yang keenam, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. Yang ketujuh, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. Yang kedelapan, hak untuk memilih agama berdasarkan pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Hal ini merupakan kebebasan warga negara untuk memilih agama sesuai dengan yang diyakininya. Kebebasan beragama bukan berarti bebas beragama atau bebas mencampurkan agama. Yang kesembilan, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28 ayat 1. Yang ke-10, hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan mendapatkan fasilitas umum yang layak berdasarkan pasal 34. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah suatu pembatasan yang timbul dalam hubungan antara manusia dan sesamanya, manusia dengan kelompok atau masyarakat, maupun manusia dengan negara. Berdasarkan Undang-Undang 1945, kewajiban warga negara Indonesia adalah yang pertama, wajib mentaati hukum pemerintahan berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum, pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembela negara berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain berdasarkan pasal 28J ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain. Yang keempat, dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang-orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis berdasarkan pasal 28J ayat 2. Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Baik, sekian dari pemaparan materi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.